Mengenal ekonomi mikro. Berdasarkan Principles of Economics 2008, Gregory, ekonomi mikro merupakan ilmu yang membahas tentang peran individu pelaku ekonomi. Ekonomi mikro mencoba menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat serta dampak dari pilihan-pilihan ini di seluruh pasar dalam hal harga, permintaan, dan penawaran barang dan jasa. Berikut merupakan pengertian ekonomi mikro menurut para ahli. Menurut Adam Smith, ekonomi mikro merupakan subjek ekonomi yang bersifat ekonomis rasional, sehingga mengakibatkan pelaku ekonomi mempertimbangkan hal rasional dalam mengambil keputusan. Menurut David Ricardo, ekonomi mikro sebagai kondisi di mana para pelaku ekonomi memiliki informasi mengenai seluk-beluk sebuah pasar. Menurut Marshall dan Pico, ekonomi mikro adalah tingkat mobilitas tinggi dalam pasar, sehingga para pelaku ekonomi bisa beradaptasi dalam sebuah pasar dengan cepat. Menurut Mary A. Marquand dan William M. Snell, ekonomi mikro merupakan kajian terkait individu, rumah tangga, dan perusahaan mengambil keputusan dalam proses ekonomi. Ekonomi mikro melihat bagaimana perilaku dan keputusan yang menjadi pertimbangan yang mempengaruhi penawaran dan permintaan barang atau jasa tertentu. Faktor permintaan dan penawaran ini yang selanjutnya menjadi penentu harga, kualitas, serta kualitas barang atau jasa yang dijual. Tujuan dari ekonomi mikro sendiri adalah menganalisis mekanisme pasar dalam menentukan relativitas antara harga dan keterlibatan sumber daya. Menurut David A. Moss, mendefinisikan bahwa ekonomi mikro sebagai cara menganalisis keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan juga turut dikaji, serta bagaimana individu atau kelompok lain membuat keputusan. Pertimbangan akan biaya dan manfaat menjadi hal penting yang diperhitungkan dalam ekonomi mikro. Tujuan ekonomi mikro meliputi 1. Membuat analisis mekanisme pasar yang akan mempengaruhi harga relatif barang dan jasa. 2. Menganalisis kegagalan pasar di saat memproduksi hasil yang efisien. 3. Menjelaskan kondisi teoritis yang diperlukan suatu pasar dengan persaingan sempurna. Ruang lingkup ekonomi mikro. Pertama, analisa biaya dan manfaat. Analisis ini terkait bagaimana cara menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tingkat kepuasan yang optimum. Kedua, teori produksi atau perilaku produsen, yang mempelajari perilaku produsen dalam penentuan tingkat produksi hingga menghasilkan keuntungan maksimum. Ketiga, permintaan. Permintaan merupakan jumlah barang dan jasa yang dibeli oleh para konsumen. Jumlah permintaan berbanding terbalik dengan harga suatu barang atau jasa. Apabila harga barang atau jasa menurun, permintaan akan naik. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya. Ketika harga barang atau jasa naik, jumlah permintaan akan menurun. Keempat, penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Konsep yang berlaku dalam penawaran ini kebalikannya konsep yang berlaku dalam permintaan. Kelima, perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen dan produsen adalah aktivitas yang dilakukan oleh pihak produsen dan konsumen dalam proses jual-beli. Meskipun masuk ke dalam ranah ekonomi mikro, perilaku konsumen dan produsen erat kaitannya dengan tingkat inflasi dan deflasi dalam sebuah negara. Selanjutnya, harga barang. Apabila harga suatu barang atau jasa naik, tentu pelaku akan meningkatkan jumlah penawaran. Sebaliknya, apabila ada suatu barang atau jasa yang harganya menurun, pelaku alias produsen akan menurunkan jumlah penawaran terhadap barang tersebut. Selanjutnya, elastisitas harga. Mempelajari bagaimana harga-harga suatu barang maupun jasa terbentuk di pasar. Harga ini melihat pengaruh perubahan harga terhadap jumlah permintaan. Beberapa barang mengalami kenaikan harga saat banyaknya permintaan, namun ada pula yang tidak terpengaruh dengan banyaknya permintaan. Faktor-faktor ini dapat menjadi kajian ekonomi mikro. Selanjutnya, industri. Mempelajari bagaimana arus perputaran barang dan jasa dapat terbentuk, industri melibatkan pasar barang produksi, produsen, konsumen, dan juga distribusi. Menganalisis salah satu dari keempat objek tersebut dapat memunculkan kemungkinan rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi objek lainnya. Selanjutnya, pasar input, yang mempelajari bagaimana produsen dapat memperoleh bahan-bahan produksi dengan biaya seminimal mungkin, namun menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai jual tinggi. Selanjutnya, teori nilai guna atau perilaku konsumen,
yang mempelajari bagaimana suatu barang menghasilkan kegunaan atau kepuasan pada konsumen yang membeli atau mempergunakan barang produksi tersebut. Terakhir, bentuk-bentuk pasar barang, yang mempelajari barang-barang yang dicari dan dibutuhkan oleh konsumen, serta mengaji barang seperti apa yang dapat dibeli oleh konsumen. Berikut adalah contoh kebijakan ekonomi makro. Ada banyak situasi dalam kegiatan ekonomi yang dapat dijadikan contoh masalah yang dipelajari dalam kajian ekonomi mikro. Misalnya, jika ingin melihat perilaku konsumsi para pembeli martabak manis, riset dapat dilakukan dari perspektif konsumen, seperti melihat perubahan rasa dan topping yang paling diminati konsumen. Varietas martabak manis mulai populer. Beberapa perubahan rasa yang belum pernah terjadi juga terlihat dari kebutuhan konsumen. Dapat juga dilakukan kajian dari sudut pandang penjual untuk mengamati perilaku penjual. Dalam hal ini, kajian ekonomi mikro dapat digunakan untuk memahami keputusan bisnis penjual dalam memilih perubahan rasa terbaru. Keputusan komersial terkait harga rasa martabak manis terbaru mengalami perubahan. Dapat juga menganalisis pasar mana yang menjadi target produk tersebut. Kajian ekonomi mikro dapat menguraikan masalah atau objek menjadi perspektif yang lebih kecil untuk mengedepankan alasan yang masuk akal untuk membuat keputusan ekonomi. Kajian ini dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pengambilan keputusan ekonomi dan memberikan solusi dan kemungkinan baru untuk pengambilan keputusan ekonomi selanjutnya. Terima kasih.